Perkenalkan, saya Hajriani SPD. Saya guru SDN 105 Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di kelas 4 dengan tema 8 Lingkungan Tempat Tinggalku, subtema 3 Bangga Terhadap Tempat Tinggalku, pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur bahwa kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Jadi dengarkan namanya ya. Gita, Tiwi, Deva, Dirga, Bayu, Endang. Jeremy, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tadi kenapa kita menyanyikan lagu wajib nasional? Supaya di dalam diri anak-anak itu kalian ditanamkan semangat nasional, semangat tidak gampang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba lihat di depan. Sudah dibaca semua? Sudah bisa dibaca? Ya, nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian akan menonton video cerita fiksi dan kalian akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks tersebut. Tujuan yang terakhir, dengan menulis hasil percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda. Sudah mengerti? Sudah. Nah, sikap yang harus kalian kembangkan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah sikap bertanggung jawab. Kalian harus bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Sikap yang kedua apa? Percaya diri. Kalian harus percaya diri, ya, menyajikan hasil laporannya nanti di sini. Dan yang ketiga adalah sikap kerjasamanya. Jadi di dalam kelompok kalian harus bekerja sama dengan temannya, aktif dalam berdiskusi. Ya, seperti biasanya lagi sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca dulu, baca di dalam hati selama 5 menit.
Apa judul bacaan buku yang kamu baca? Mengenal suku Minang. Nah, mengenal suku Minang. Suku Minang, Minang itu dari mana? Dari Dari daerah mana? Sumatera. Sumatera apa? Hah? Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat. Dan setiap hari itu disuruh membaca, karena membaca itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama, menambah kosakata untuk kalian, untuk diri kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, aku mau tanya, pembelajaran kita sebelumnya apa? Ada yang tahu? Nah, coba Putri, apa pembelajaran sebelumnya? Perbedaan Gaya dan gerak. Nah, perbedaan gaya dan gerak. Nah, ibu guru mau tanya, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Nah, kemarin kalian telah belajar tentang gaya dan gerak. Sekarang kita akan belajar bagaimana itu hubungan antara gaya dan gerak. Adakah hubungannya? Coba. Dan aku disodorkan sangat tinggi. Ada apa dengan padahal bisa main tinggi waktu ayahku mendorongnya. Kalau begitu aku saja mendorongmu, jadi kau bisa main tinggi. Ya, itu ide bagus. Duduklah yang tegak, berpegangan ayunan ke atas, ke bawah, asyiknya main ayunan. Videonya. Nah, tempatnya di taman. Apa yang dilakukan panda itu? Bermain ayunan. Panda bermain ayunan. Nah, apa yang dilakukan bapaknya di belakang? Mendorong. Jadi bapaknya itu mendorong ayunan supaya ayunannya bergerak. Nah, itu yang akan di sini nanti kalian akan melakukan percobaan, menonton video, dan terakhir kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Bagaimana? Sudah senang? Sudah siap untuk belajar hari ini? Penerapan subtema 3, pembelajaran 1. Adapun materi kita hari ini itu yang pertama adalah tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap benda. Nah, coba kalian perhatikan gambar itu. Kira-kira itu cerita tentang apa? Maling kundang. Tentang maling Kundang. Cerita maling kundang termasuk cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata, cerita yang hanya di karang-karang saja, ya. Jadi cerita fiksi adalah
cerita rekaan atau khayalan pengarang. Nah, tak hanya di karang-karang supaya kelihatan menarik untuk dibaca. Nah, di dalam cerita itu terdapat tokoh. Apa itu tokoh? Pemain apa? Pemain dalam cerita. Nah, bisa juga tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Ditampilkan terus di cerita-cerita terus. Itu namanya tokoh utama dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali saja. Umpama kalau kalian melihat sebuah cerita, jadi kalian simak video ini, nanti ibu guru akan tanya siapa tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi kalian harus simak dengan baik. Kalau bisa ditulis siapa-siapa itu nama pelakunya di dalam video tadi, ya, karena akan disebutkan nanti nama-nama. Timun Mas. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Apa itu ceritanya tadi? Timun Mas. Timun Mas. Coba ibu guru tanya, siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita? Siapa yang ngomong? Siapa? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita siapa? Ya. Mbok Sarni. Ya. Timun Mas dan raksasa dan sang petapa. Jadi ada berapa tadi tokoh dalam cerita? 4. Yang pertama siapa? Mbok Sarni, terus Timun Mas, terus raksasa dan petapa. Nah, ibu guru lagi mau tanya. Di situ tadi tokoh dibagi atas 2, tokoh tambahan dan tokoh utama. Siapa kira-kira tokoh utama dalam cerita? Timun Mas, siapa lagi? Mbok Sarni. Apakah sang petapa tokoh utama? Bukan. Kenapa bukan tokoh utama dia? Nah, karena dia hanya satu kali ditampilkan atau dimunculkan dalam cerita. Jadi sang petapa itu namanya tokoh apa? Tokoh tambahan, ini tokoh tambahan. Jadi yang jadi tokoh utamanya dalam cerita Timun Mas tadi adalah Timun Mas, Mbok Sarni dan raksasa. Sedangkan tokoh tambahannya adalah sang petapa. Terus ada juga tadi guru jelaskan itu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonisnya siapa? Raksasa. Protagonis apa? Antagonis raksasa. Raksasanya apa? Bersifat jahat. Kenapa jahat? Ingin memakan manusia. Sudah berbaik hati tapi akhirnya mau dimakan juga. Kalau tokoh protagonis siapa? Mbok Sarni dan Timun Mas. Siapa lagi? Sang petapa. Sang petapa baik atau tidak? Baik, karena dia memberi apa kepada Timun Mas? Lanjut. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Ini gambar di atas ini adalah salah satu contoh cerita fiksi.
Judulnya apa di atas? Legenda Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Jadi ini adalah cerita fiksi legenda Gunung Tangkuban Perahu. Menurut kalian siapa tokoh yang di dalam itu? Sangkuriang. Sangkuriang. Nah, Sangkuriang ini apa yang dilakukan Sangkuriang? Menendang perahu. Jadi Sangkuriang menendang perahu, akhirnya perahu terlempar. Sekarang tadi kursinya diam. Sekarang coba Jeremy dorong kursinya. Nah, sudah lihat? Mengapa kira-kira kursi bisa bergerak? Karena Hah? ada dorongan. Karena adanya Dorongan. Duduk. Sekarang kita benarkah nanti itu pernyataanmu bilang kalau bergerak itu karena adanya dorongan? Coba kita, ini kan ada selembar kertas. Coba kita remas kertasnya. Coba, benarkah? Ya, silakan dulu. Benarkah kalau kita melakukan gaya, maka benda tersebut akan bergerak, ya? Atau benda tersebut akan berubah bentuk. Nah, sekarang Ibu Guru mau membagi kelompok menjadi 3 orang, 3 kelompok. Kelompok gaya, kelompok tarik, dan kelompok dorong. Kelompok gaya Gita, mana Gita? Temannya Tiwi, mana Tiwi? Nah, ini kelompok gaya. Tarik sis, kelompok. Kelompok dorong. Bukan percobaan tentang hubungan gaya dan gerak. Jadi coba perhatikan dulu. Di sini ada LKPD. Lembar kegiatannya nanti kalian akan lakukan percobaan dan hasilnya kalian tulis di sini. Ya, sudah ngerti? Sudah. Kan ada di pulpen itu? Sekarang giginya ada coba. Lihat baca dulu. Coba semua tulis pertanyaanmu dulu tentang siapkan baca dan pensil siapa yang latihan. Coba. Tadi bagaimana batunya? Diam. Setelah melakukan percobaan. Apa lagi? Terus percobaan kedua. Coba lakukan. Kamu apa tadi? Kelereng sentil lah, kelereng di atas meja dan putar lah uang-uangan. Coba. Lalu kamu nanti yang tahan, toh? Coba. Kasih tahan. Kamu tulis di situ. Tadi kelerengnya bergerak, toh? Tapi setelah dilakukan percobaan menjadi batu dan pensil atau pulpen di meja. Usahakan agar benda-benda tersebut diam di tempat. Sentillah pensil dan batu ke depan, mati yang terjadi. Kelereng dan uang dengan tangannya. mati yang terjadi. Coba. Nah, tahan. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Tadi bergerak kelereng, toh? Ya, terus? Iya. Coba tulis kelereng apa? Sudah melakukan percobaan? Kamu baca baik-baik. Siapkan batu di meja. Siapkan batu. Usahakan benda tersebut diam. Jadi diam ya. Diam. Ya, teruskan.
Sentillah batu ke depan. Apa yang terjadi? Berpindah tempat, dia bergerak. Jadi sebelum tadi batu, sebelum melakukan percobaan apa? Diam. Tapi setelah kalian sentil, kalian lakukan gaya, apa yang terjadi? Ada berapa bentuk? Apa yang tadi itu? Berpindah tempat atau bergerak. Bergerak itu berpindah tempat. Itu namanya bergerak. Iya. Diam. Sudah. Kenapa kalau berpindah tempat? Oh iya, praktek kan? Mau merekam betul? Diskusi. Aku tulis saja. Ayo. Bergerak berpindah tempat. Sama semua. Masyarakat tidak. Kelompok gaya dulu ya, dimulai dari sana dulu. Ayo kelompok gaya, silahkan. Nah, di sini. Sekarang soal coba semua kelompok perhatikan hasil pekerjaannya kelompok gaya. Ya. Terus, gimana jawaban dari kelompok gaya? Ada yang mau ditanggapi dari kelompok gaya? Ada? Ada dari kelompok dorong ada? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok gaya. Berikan jempol kelompok gaya. Luar biasa. Ya, coba kelompok dorong lagi. Kelompok dorong. Ya.
kelompok berikan ya kelompok dorong. Luar biasa. Nah, sekarang kelompok yang terakhir. Tarik, Kelompok tarik. Ayo kelompok tarik, kelompok terakhir. Harus tarik ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok tarik ingin mengisahkan hasil pengamatan, merumuskan masalah. Pertanyaan: mengapa lidi berubah bentuk? Mengapa kertas berubah bentuk? Pengamatan: nama benda, batu. Sebelum melakukan Siapa yang mau memperbaiki kesimpulan dari kelompok tarik? Siapa? Nah, coba kelompok dorong. Coba perbaiki bagaimana kesimpulannya yang bagus. Coba dibacakan kesimpulannya. saya dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, terus? Mempengaruhi bentuk suatu benda. Ya, begitu ya. Tepat. Ya, silahkan duduk. Berikan dia luar biasa. Kelompok tarik luar biasa dari percobaan kita hari ini. Coba, Jeremy. Apa kesimpulan kita hari ini? Ya? Ya. Coba Jeremy berdiri. Iya, di situ saja. Iya. Ya. Jadi kesimpulan percobaan kita hari ini yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda dan gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, coba lihat di atas penjelasannya. Sehingga benda tersebut bergerak. Jadi coba perhatikan tadi hasil pengamatan bersama tidak? Apa itu gaya? Nah, terus apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Sudah betul tadi ada yang menjawab gerak adalah sudah betul kelompok dorong tadi. Yang lain diperbaiki ya. Nah, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Contoh yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam. Contohnya ketika kalian bermain sepak bola. Ketika bolanya diam, terus kalian lakukan gaya otot menendang bola, maka bolanya akan bergerak. Hati gawang. Terus yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya, ketika kalian naik sepeda, sedang naik sepeda, tiba-tiba direm. Bagaimana sepedanya? Nah, sekarang kita masuk di kegiatan penutup. Ada tidak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Irga, coba. Kesimpulan materi pelajaran hari ini adalah tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, pengaruh gaya terhadap gerak benda, Terus? pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Ya, sudah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama tokoh-tokoh dalam cerita. Terus yang kedua apa? Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah, sekarang untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu Guru akan berikan soal evaluasi, ya? Yang sudah boleh dikumpul. Bu Guru telah memeriksa pekerjaan kalian. Alhamdulillah sebagian besar sudah menjawab dengan baik. Tapi ada juga yang menjawab
tidak benar. Contohnya itu nomor 1, masih agak sulit Ibu guru mau tanya kepada anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar hari ini? Senang. Apakah kalian menyukai bentuk pembelajaran seperti ini? Senang. Adakah yang kalian baru pahami? Minggu depan materi pertemuan kita selanjutnya adalah tentang masih mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita dan gambar bentuk 3 dimensi. Jadi tugasnya di rumah kalian berdiskusi sama orang tuanya. Contoh pengaruh gaya di lingkungan sekitar rumah dan menceritakan hasilnya kepada ibu guru. Sudah mengerti? Nah, sebelum kita akhiri, kita nyanyikan lagi lagu dari Sabang sampai Janji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi sebelum kita pulang, semua tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sebelum pulang, Gilda pimpin dulu temannya untuk berdoa. Teman-teman, Siap dulu teman semua, siap. mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Kita hari ini tetap jaga protokol kesehatan di rumahnya, tetap menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.